Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hilmi Taufik Musli dengan NIM 1040 123 00548 dari kelas MB 4712. Di sini saya akan menjelaskan tugas soal institusi pasar dan keuangan nomor 1 dan nomor 3. Di sini nomor 1, kita mengetahui dana dibutuhkannya itu 8 juta dolar. Lalu untuk alternatif A-nya, harga sahamnya itu 20 dolar. Jadi saham yang diterbitkannya itu ada 400.000 lembar saham. Untuk alternatif B, itu obligasinya itu eh, ada di 6 juta dolar. Lalu dikarenakan ada bunga 12%, jadi hasilnya itu 720 eh, 720 ribu dolar per tahun. Lalu untuk sahamnya itu ada di 2 juta dolar, dibagi 20 dolar itu hasilnya 100 ribu lembar saham. Dan di sini ada tarif pajak juga 30%. Jadi di sini kita langsung mencari EPS alternatif A, lalu mencari EPS alternatif B. Perbedaannya itu ada di alternatif A itu tanpa bunga, lalu di alternatif B itu dengan bunga. Di sini langsung mencari titik indiferennya itu EPS A sama dengan EPS B. Kita hitung di situ mendapatkan angka 960 ribu dolar. Jadi kesimpulannya dari titik indiferen ini kita mendapatkan angka di 960 ribu dolar. Jika EBIT di bawah 960 ribu dolar itu, maka EPS lebih besar dengan alternatif A, itu tanpa utang. Lalu jika EBIT lebih besar daripada 960 ribu dolar ini, maka EPS lebih besar dengan alternatif B, tapi di situ dengan hutang gitu. Nah, ini adalah tabel grafiknya, titik indiferen ada di sini. Jadi di bawah EBIT 960 itu 960 ribu dolar itu, alternatif A lebih menguntungkan karena EPS-nya lebih tinggi. Lalu jika di atas EBIT 960 ribu dolar itu, alternatif B lebih menguntungkan karena utang memberikan leverage positif terhadap EPS. Lalu kita lanjut saja ke nomor yang ketiga. Diketahui di sini ya, harga pembeliannya itu 75 ribu dolar. Dengan depresiasi itu di angka 25 ribu dolar per tahun. Lalu untuk bunga pinjamannya itu di 10%. Lalu sewanya itu di 27 ribu dolar. Dan di sini untuk sewanya ya membayar 3 per 3 tahun dan dibayar di akhir tahun. Lalu tarif pajaknya itu ada di 35%. Lalu kita langsung ke jawabannya. Untuk metode beli, depresiasinya itu 25% per tahun. Untuk net cash outflow-nya itu 27.000 dikurangi 9.450 menjadi 17.550 dolar. Untuk NPV sewanya itu kita mendapatkan di angka 43.644 dolar. Jadi kesimpulannya di sini, dikarenakan metode sewa NPV-nya lebih kecil daripada metode beli, jadi metode sewa itu lebih baik daripada metode beli. Gitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Sela Septia Mardani dengan NIM 1020123002331 dari kelas MP 4712. Untuk soal yang pertama, diketahui kebutuhan dananya 8 juta, alternatif A, seluruh dana dari saham biasa seharga 20 per lembar, alternatif B, obligasinya sebesar 6 juta dengan bunga 12%, sisanya 2 juta dari saham biasa, dan harganya 20 per lembar. Tarif pajaknya 30%. Untuk yang pertama, hitung jumlah saham. Setelah dihitung jumlah saham, dan hasilnya 400.000, dan alternatif B hasilnya 400.000 per lembar, dan alternatif B yaitu 100.000 per lembar, dan obligasinya mencapai 720.000. Untuk yang kedua, hitung masing-masing EPS alternatif. Untuk alternatif A tanpa bunga yaitu 0,7 dikali EBIT per 400.
Untuk alternatif B itu sama dengan EBIT dikurangi 720.000 dikali 0,7 per 100. Dan yang terakhir itu titik indifferent, IPSA sama dengan IPSB. 0,7 dikali EBIT per 400 sama dengan EBIT dikurangi 720 dikali 0,7 per 100. Kita hilangkan 0,7-nya dari kedua sisi, menjadi EBIT per 400 sama dengan EBIT dikurangi 720.000 per 100. Dikali silang menjadi 960.000. Jadi, bila EBIT kurang dari 960.000, maka alternatif A memberikan IPS yang lebih tinggi. Bila EBIT lebih dari 960.000, maka alternatif B memberikan IPS lebih tinggi karena leverage finansialnya mulai menguntungkan. Selanjutnya, untuk soal ketiga, diketahui harga server yaitu 75.000, umur ekonomis 3 tahun, sewa 27 per tahun, dibayar setiap akhir tahun, pajak 35%, suku bunga atau diskon rate-nya 10%, depresiasi metode garis lurusnya 75 bagi 3 yaitu 25.000 per tahun. Yang pertama, jika menyewa, arus kas keluar tahunan setelah pajak yaitu 27.000 dikali 0,65 sama dengan 17,550. Dan hitung PV dari arus kas sewa menjadi 43.648. Dan selanjutnya, jika membeli, arus kas keluar, harga yang dibeli adalah 75 di tahun ke-0, 75.000 di tahun ke-0, dan penghematan pajak dari depresiasi 25.000 dikali 35% sama dengan 8.750 per tahun selama 3 tahun. Hitung PV dari penghematan pajak depresiasi 8.750 dikali 248.685 sama dengan 21.758. Total PV-nya dari membeli 75.000 dikurangi 21.758 sama dengan 53.242. Karena PV arus kas keluar untuk menyewa 43.648 lebih rendah daripada membeli, yaitu 53.242, maka lebih baik menyewa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rizky Andrisiawan dengan NIM 104013000248. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah IPK yaitu Project 1 di nomor 1. Nah, di sini kita mendapatkan permasalahan yang pertama itu soalnya adalah PT PQRS membutuhkan dana sebesar 8 juta dengan dua alternatif pendanaan. Nah, untuk opsi A itu pendanaannya sebesar 8 jutanya diterbitkan semuanya dari saham biasa dengan harga $20 per lembar. Lalu kalau misalnya untuk yang obligasi, untuk dana sebesar untuk yang opsi 2 itu mengeluarkan obligasi untuk dana sebesarnya 6 juta dengan suku bunga 12% dan saham biasanya itu $20 per lembar untuk memperoleh 2 jutanya. Untuk tarif pajaknya itu ada di angka 30%. Nah, lalu kita tentukan titik indifferent point-nya dan buatlah grafik EBIT dan EPS. Nah, berarti kita jawab soalnya di sini. Jawab. Nah, berarti kita bikin S1-nya dulu. Nah, S1 itu 100% dikali dengan 8 juta. Lalu dibagi dengan 20 per lembar sahamnya. Nah, itu keluarlah hasil 400.000 lembar saham. Nah, lalu untuk yang S2-nya juga sama. Itu tuh kita ngambil 25%-nya. Karena kita si opsi 2 ini tuh enggak semuanya saham biasa. Tuh. Jadi 25% dikali 8 juta
per 20 dolar, per 20 aja lah ya, sama dengan 100.000 lembar saham. Nah, dari sini kita hitung kuponnya. Kupon. Nah, kuponnya itu kan 12%. Nah, ambil 73% dikali 8 juta. Oke, keluarlah hasil 7.200 lembar. Terus kita bikin EPS 1, EPS 2. Nah, untuk EPS 1 kan rumusnya itu adalah X dalam kurung 1 min T dibagi S1. Nah, untuk EPS 2 itu rumusnya adalah dalam kurung X min C tutup kurung buka kurung 1 min T dibagi S2. Nah, kita langsung ambil untuk penyelesaian yang EPS 1. Sama dengan X min 1 min 30%. T itu pajaknya bisa 30% dibagi 400.000 lembar yang tadi kita sudah hitung. Nah, sama dengan X min 720.000 itu kurung buka kurung lagi 1 min 30% dibagi 100 lembar 100.000 lembar saham. Nah, kenapa kita bikin EPS-nya seperti ini? Karena kita bikin sebuah persamaan EPS 1 sama dengan EPS 2. Jadi kita membentuk sebuah persamaan jadi kayak gini. Tuh. Lalu kita lanjutkan lagi sama dengan X per 4 sama dengan X min 720.000. Lalu X sama dengan 4X min 2.880. Lalu X sama dengan 960.000. Seperti ini. Nah, lalu kita lanjutkan lagi. Kita substitusikan hasil tadi ke EPS 1. Kenapa kita milih EPS 1? Karena EPS 1 itu rumusnya lebih gampang. Tuh. Jadi kita langsung substitusikan aja ke IPS 1 sama dengan 960.000 dalam buka kurung 1 min 30% dipuluh per 400 lembar. Nah, sama dengan 1,68 sama dengan 960.000, 1,6. Nah, dari sini kita lanjutkan lagi. Kalau misalkan kita harus bikin jika EPS 0, jika EPS sama dengan 0. Nah, untuk alternatif 1 sama dengan X 1 min T, X nya sama 0 1, jadi bisa 0. Itu alternatif 2 itu kalau sama dengan 0 berarti X min 720.000 itu kurung lagi 1 min 30% per 100 lembar. Jadi X sama dengan 720.000 gitu guys. Nah, kita bikin grafiknya. Set 1, 2, 3, 4 ini titik nolnya. Berarti di sini ada titik 700.000 dan juga 900.000. Nah, untuk titik indifferent pointnya mereka ketemu di titik kedua. Suhunya dia langsung naik. Gitu teman-teman semua.
Ya, halo teman-teman semua, kita lanjutkan lagi ke nomor soal yang nomor 3. Diketahui untuk harga servernya itu di angka $75.000. Lalu untuk N atau waktunya itu di angka 3, untuk interestnya itu di angka 10%, untuk taxnya itu di angka 35%. Salvage value-nya itu adalah 0. Nah, lalu langsung kita bikin PMT-nya. Oke, langsung loan PMT. GMT. Lalu loan PMT-nya itu rumusnya adalah 1 per dalam buka kurung 1 plus interest tutup kurung N, gitu, itu untuk PIF. Jadi langsung aja 1 min 1 plus 0,1 kurung min 3 per 0,1 lalu di sininya 75.000 PMT 2248 68 75.000 2486 PMT 3156 2408. Lalu kita bagikan 75.000. Oh, maksudnya ini PMT ini tuh dapat dari hasil 75.000 dibagi dengan angka yang tadi keluarlah hasil 31592408 itu untuk PMT-nya. Nah, lalu kita bikin tabel. Pertama itu nomor. Lalu kita bikin loan PMT-nya. Interest 10%. Principal repay. Perkenalkan, nama saya Farputra Nugrah dari kelas M4U12 dengan NIM 1041300216. Dan di sini saya akan mengerjakan tugas, yaitu menjelaskan soal UTS kemarin yang lebih tepatnya nomor 1 dan 3. Jadi sebelum saya mulai, dikarenakan saya sudah mengerjakan lebih dulu, jadi saya akan sambil melihat di handphone saya untuk mempercepat durasinya ya guys. Jadi yang di soal nomor 1 ini diketahui dana yang dibutuhkan adalah $8 juta. Ya, kemudian di alternatif A itu adalah harga sahamnya adalah $20, dan kemudian $20 itu dari saham yang dibutuhkan, dan kemudian di alternatif B yaitu obligasinya adalah $6 juta dengan bunga 12%, yaitu sama dengan jelas $20.000 per tahun. Kemudian di saham biasanya ya, senilai $2 juta. Kemudian karena harga per lembarnya $20, yaitu sama dengan berarti ada 100.000 lembar saham, dan dengan pajak yang sebesar 30%. Oke, jadi kita mulai aja ya guys. Jadi yang pertama itu adalah rumus IP itu adalah EPS 1 sama dengan EPS 2. Nah, lalu rumusnya itu adalah yang pertama adalah EBIT dikurang interest, kemudian 1 dikurang tax, nah terus dikurang PS, dan per number of share atau NS. Karena rumus EPS 1 sama dengan EPS 2 berarti sama ya. Langsung aja kita masukin ya guys. Dikarenakan kita mencari titik apa indifferent, langsung aja kita tulis si EBITDA itu adalah X, terus kemudian dikali 0,7 per 400.000, kemudian sama dengan 0,3-nya itu kenapa jadi 0,7? Yaitu yang pertama 0,3-nya itu adalah dari tax, terus dikurang 1.
kemudian itu adalah 0,7x dikali 100.000 sama dengan 0,7x kurang 5. Ini kenapa bisa begini, jadi kali silang ya guys. Jadi ini ke sini, terus ini ke sini, ini ke sini. Terus kemudian ini dikali ke sini, terus ini dikali ke sini. Jadilah ini hasilnya. Terus kita lanjut aja ke bawahnya. Jadinya 70.000x. Oke, ini hasilnya. Kemudian di bawahnya kita lanjut lagi di 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 apa namanya? Di Finaruas, gitu. Nah ini sudah dapat ya guys. Terus kemudian kita cari EPS-nya aja, kita lanjut ke bawah. Ini untuk nanti kita bikin grafiknya. Jadi ini kita dapat si EBIT itu adalah 960.000 kan. Jadi kita masukin aja langsung ke rumusnya. Itu gini. Jadi ini apa adalah 960.000 itu adalah EBIT. Terus kemudian yang 0,7 lah tax yang tadi yang dikurang 1. Terus per NS guys. Namun terus hasilnya adalah 1,68. Oke, jadi kemudian karena kita udah dapat ini, jadi langsung kita cari yaitu EBIT yang di atas 960.000 dan yang di bawah 960.000. Jadi ini kita ngambilnya bebas aja, mau berapa aja terserah kalian. Jadi kalau saya sendiri, saya mengambil yaitu EBIT yang di atas 960.000-nya adalah 1 juta, terus yang di bawahnya itu adalah 900.000. Jadi langsung kita cari aja. Nah kalau aku biar lebih enak, jadi kita bikin tabel aja biar terkelihatan semua. Yang pertama adalah tulis EBIT. Terus kemudian ini adalah alternatif 1, atau kita singkat alt aja, alt 1 sama alt 2. Jadi biar kelihatan. Terus kemudian di sini tulis yang di bawahnya itu dulu, yang pertama 900.000 kayak tadi yang aku bilang. Kemudian yang di sebelahnya itu adalah 960.000 atau EBIT yang biasanya. Terus di sebelahnya itu adalah 1 juta, yaitu EBIT yang di atas 960.000. Jadi yang sudah aku hitung kemarin, jadi yang 900.000 itu adalah yang alternatif 1 itu adalah 1,575. Ini jadi untuk nanti kita bikin grafiknya. Terus yang di alternatif 2 yang 900.000 itu adalah 1,26. Terus yang di 960.000 karena kita sudah dapat, jadi yang 1,2 itu sama ya. Terus kemudian yang 1 juta yang di alternatif 1 itu adalah 1,75. Terus yang di yang keduanya itu adalah 1,96. Oke, jadi karena kita udah dapat si alternatif 1 dan 2 dari yang di bawah 960.000 dan 1 juta, jadi kita langsung bikin si grafiknya aja. Oke, jadi sudah jadi grafiknya. Langsung aja kita tulis, jadi ntar kita bikin grafik. Jadi ntar biar tahu mana yang lebih baik itu dari sini tuh yang 1 atau 2, dari si alternatif yang pertama atau 2. Jadi kita bikin aja langsung. Kita cari dulu, berarti sini adalah 900.000, tengah adalah 960.000, di sini 100 juta.
Nah, jadi karena titik tengahnya itu adalah 960.000, jadi kita tulis dulu aja di sini. Dan tadi yang 960.000 adalah 1,68, jadi kita tulis nanti. Sebentar. Nah, jadi ini karena titik tengah dari kedua alternatifnya adalah 1,68, itu dari habis 960.000, jadi kita alurin aja dulu di sini. Ini titik tengahnya. Jadi pasti nanti entah yang dari si alternatif 1 atau 2 yang 900.000 atau sejuta, nanti dia bakal ketemu titik tengah itu pasti di sini. Tapi ntar dia bakal kelihatan setelah ini tuh mana yang lebih tinggi gitu. Jadi kita langsung coba aja. Yang pertama itu adalah dari 900.000 itu adalah yang alternatif 1 di sini. Terus kemudian yang 1575 itu adalah di sini. Terus kemudian 1,96 itu di sejuta berarti di sini. Dan kemudian 1,75 itu adalah di sini. Jadi langsung kita tarik aja. Langsung kita ukur. Jadi kelihatan di conclusion-nya itu berarti jika EBIT di bawah 960.000, maka lebih baik memilih yang si alternatif 1 ini. Terus kemudian kalau EBIT-nya itu di atas 960.000, maka lebih baik memilih alternatif yang kedua. Jadi yang alternatif 1 itu yang ini guys, yang garis yang di atas ini adalah alt 1. Terus yang di bawah ini adalah alt 2. Jadi yang pertama ini dia ke sini lebih rendah dibanding yang ini. Terus yang alt 2 memang startnya lebih rendah, tapi dia lebih tinggi di atasnya, di poin sejutanya. Jadi begitulah conclusion dari soal nomor 1 dan cara mengerjakannya. Oke, jadi kita lanjut ke soal yang nomor 3. Jadi diketahui itu adalah harga pembeliannya adalah $75.000. Kemudian depresiasinya adalah $25.000 per tahun dengan bunga 10%. Nah, kemudian jika sewa itu adalah dengan harga $27.000 per tahun. Kemudian dengan tax 35%. Langsung kita solve aja. Jadi yang pertama adalah kita cari metode belinya dulu, atau kita tulis beli aja di sini. Dengan yang pertama adalah depresiasinya dulu, yaitu adalah $25.000 per tahun, $25.000 per tahun, maaf. Kemudian 25.000 tahun, terus kemudian dia dikurangi dikali pajak. Itu sama dengan $8.700 per tahun. Lalu kemudian yaitu bayar di awalnya itu sebesar $75.000. Jadi kita tulis minus $75.000. Kemudian NPV lalu kemudian yaitu tadi sewa, NPV beli, NPV belinya itu adalah tadi karena bayar di awal ada minus 75.000, jadi kita tulis dulu. Itu ditambah tadi itu adalah depresiasi per tahun yang sebesar $8.750 per tahun per 1,10. Namun kemudian dipangkatkan sesuai tahunnya. Jadi yang tahun pertama adalah 1, yang kedua adalah 2, yang ketiga adalah 3. Langsung kita tulis saja. Oke, jadi kita hitung aja langsung. Berarti yang pertama itu adalah tadi bayar di awalnya itu minus 75.000.
terus ditambah 7.955 hasil dari yang pertama, terus kemudian ditambah 7232 hasil yang kedua, terus ditambah 6575 jadi hasil yang ketiga. Jadi hasilnya itu adalah jika kita beli itu adalah minus $53.200 minus $53.238. Lalu kita pindah ke yang sewanya. Jadi yang disewa itu adalah sebesar harganya itu adalah 27.000 per tahun. Kita tulis saja 27.000 dolar per tahun. Terus dikurangi pajak, yaitu 27.000 dikali 35%, yaitu pajaknya tadi. Jadi pajaknya itu adalah $9.450. Jadi kita turun langsung ke net cash flow atau net CF. Itu 27.000, di mana itu harga sewanya tadi. Terus dikurang oleh pajak per tahunnya, yaitu 9.450. Itu sama dengan 17.550. Lalu kita turun ke NPV sewanya. Seperti tadi, tapi sekarang itu kita masukin adalah net cash flow-nya. Jadi pertama adalah 17.550 per 1,10 pangkat 1 seperti tadi, sama ditambah 17.550 lagi pangkat 1,10 pangkat 2, terus kemudian 17.550 lagi per 1,10 pangkat 3. Langsung kita hitung aja. Jadi karena tadi jadi langsung aja tadi hasilnya, ke hasilnya aja maksudnya. Jadi yang pertama itu adalah hasilnya 15.055 ditambah 14.504 ditambah 13.155, jadi sama dengan $43.644. Jadi bisa dilihat dari hasil yang sudah didapat, jadi lebih baik sewa dikarenakan hasil yang didapat tuh lebih baik dibanding kita beli. Bisa dilihat beda 10.000, sekitar 10.000. Jadi lebih baik kita mengambil yang sewa dibanding yang beli tadi. Oke, mungkin sekian dari saya sendiri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.